Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hastuti, dosen dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton. Semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah proses belajar dosen dan mahasiswa di mana mampu berinteraksi dengan baik sehingga menciptakan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Adalah tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi kreativitas, kapasitas kepribadian, dan kolaborasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada video kali ini, saya akan mendeskripsikan teknik pengajaran saya menggunakan metode DIE, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment pada mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan keahlian saya, yakni mata kuliah dasar-dasar jurnalistik dengan bobot 3 SKS yang saya ajarkan pada semester 2. Alasan pentingnya mata kuliah dasar-dasar jurnalistik ini yaitu bagi tenaga pendidik mengetahui dan memahami bahwa bagaimana dasar-dasar jurnalistik sangat diperlukan untuk meningkatkan keahlian mahasiswa dan sekaligus sebagai hard and soft skill mahasiswa. Adapun manfaat dari mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami dasar-dasar jurnalistik, memahami kinerja redaksi media massa, media elektronik maupun online media. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menjelaskan, dan memanfaatkan penggunaan teknologi di bidang jurnalistik dan mengaplikasikannya di bidang teknik penulisan berita, teknik reportase, wawancara, fotojurnalistik, dan tentunya fotografi, serta mampu berpikir logis dan kritis. Tak lupa dari itu, mahasiswa harus mematuhi kode etik jurnalistik dan undang-undang pers nomor 40 tahun 1999. Ketiga, merencanakan pembelajaran yang tepat sehingga tercipta proses komunikasi yang baik antara tenaga pendidik dengan mahasiswa. Yang keempat, memberikan bimbingan dan pendampingan khusus kepada mahasiswa mengenai teknik penulisan berita dan teknik pengambilan foto jurnalistik. Yang kelima, berinteraksi dengan mahasiswa dengan membangun komunikasi yang baik sehingga tercipta suasana yang nyaman di kelas. Hal ini bisa membuat ketertarikan tersendiri pada pelajaran yang diberikan. Keenam, memberikan motivasi belajar sebagai tugas pendidik dalam memberikan semangat dan memotivasi karakter mahasiswa. Adapun rancangan pembelajaran semester yang telah kami rancang menggunakan metode tatap muka, metode daring dengan mengolaborasikan media pembelajaran menggunakan PowerPoint, aplikasi Zoom, WhatsApp Group, Google Meet, dan tatap muka dengan tujuan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang beragam sekaligus sebagai bentuk perkenalan kepada mahasiswa terkait teknologi dalam kegiatan belajar. Adapun sumber belajar diperoleh dari buku, modul, jurnal penelitian, YouTube, dan Google tentunya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CMPK untuk mata kuliah dasar-dasar jurnalistik ini ada 3 CMPK-nya. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami hakikat ilmu jurnalistik dan menerapkan dalam penulisan karya tulis ilmiah dan penulisan berita. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep jurnalistik dan dapat mengimplementasikannya secara praktis. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui kondisi bidang jurnalistik terkini dan mampu menganalisis fenomena dan fakta yang ada dengan pendekatan keilmuan. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu diharapkan mampu memberikan dasar-dasar pengetahuan dan pemahaman bagi mahasiswa mengenai pengertian
menyediakan akses sharing melalui WhatsApp group tanpa batasan waktu. Adapun capaian dan kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu mengetahui dan mengaplikasikannya dalam bentuk membuat berita dengan menggunakan metode 5W tambah 1H dengan tetap mematuhi kode etik jurnalistik dan undang-undang pers. Kriteria dan bentuk penilaian sesuai dengan kontrak perkuliahan, yakni kehadiran, sikap, keaktifan, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Adapun bentuk penilaian pada topik yang saya bawakan pada kesempatan ini merujuk pada karya yang dihasilkan mahasiswa sebagai bentuk kreativitas mahasiswa dalam membuat berita. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat. Semoga mahasiswa dapat mencapai tujuan pembelajaran karena apa yang kita rumuskan baik, insya Allah hasilnya akan baik pula. Dan selamat menyaksikan pembelajaran saya secara tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kesehatan, keberkahan sehingga masih dipertemukan pada pertemuan sore ini melalui tatap muka secara langsung. Bagaimana kabarnya adik-adik mahasiswa? Baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada sore hari ini, sebaiknya kita awali dulu dengan berdoa agar tujuan pembelajaran pada sore hari ini bisa terlaksana tercapai dengan baik sesuai dengan harapan adik-adik mahasiswa sekalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tolong ketua tingkat absennya ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Oke, ibu kan sudah absen. Kita lanjut lagi ke materi yang Bagian berita menurut Yani Yosef tahun 2009, berita adalah laporan terkini tentang fakta atau pendapat yang penting atau menarik bagi khalayak dan disebarluaskan melalui media massa. Gitu. Oke. Ada yang ingin berkomentar lagi tentang berita? Berita menurut Nasution, berita adalah laporan terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi dan ingin diketahui secara umum, bersifat aktual, telah terjadi dalam lingkungan pembaca, berhubungan dengan tokoh terkemuka dan akibat peristiwa tersebut bisa berpengaruh kepada pembaca. Oke, jadi ibu anggap kalian sudah paham semua apa itu berita, betul yang dikatakan oleh rekan-rekan kalian. Jadi pada pertemuan 11 ini kita membahas tentang topik penulisan berita. Nah, di sini di mana mahasiswa mampu mengetahui dan mengaplikasikannya dalam bentuk membuat berita dengan menggunakan metode 5W tambah 1H, mematuhi kode etik jurnalistik dan undang-undang pers. Jadi rekan-rekan mahasiswa dalam menulis berita, hal yang harus mahasiswa atau yang mahasiswa lakukan itu harus mematuhi kode etik jurnalistik. Jadi harus diterapkan itu di benaknya supaya ketika Anda menulis berita, Anda sudah tahu aturan mainnya dalam penulisan berita ini. Oke? Sebagai bentuk kreativitas dalam membuat berita. Di sini ibu menilai ini di topik 11 ini atau pertemuan 11 ini tentang penulisan berita itu, di mana adik-adik mahasiswa itu ibu wajibkan untuk membuat hasil karya, yaitu membuat berita atau menulis berita.
Oke, sudah paham tentang bentuk penilaiannya? Oke. Menulis berita dengan sekedar tujuan dari isi hati. Semua berita harus dapat dipertanggungjawabkan secara aktual, informatif, dan objektif. Kualitas berita tentu harus memenuhi kriteria umum penulisan yang dengan 5W plus 1H. 5W plus 1H adalah singkatan dari buat, where, why, dan how. Lalu apa menjadi 5W plus 1H? Di video ini kita akan bahas singkat satu persatu. Dalam tulis berita dapat diterangkan secara singkat dan dapat memberi perhatian atas suatu kejadian karena ini akan berkaitan dengan topik latar belakang. Suatu peristiwa kejadian, orang pasti selalu bertanya siapa asal pelakunya. Maka pelaku akan menjadi perhatian dalam para pembaca. Dalam peristiwa berita perlu diterangkannya hari, tanggal, bulan, dan tahun berapa, atau kalau perlu sampai jam berapa. Suatu berita yang tidak menunjukkan pada harinya bisa dikatakan tidak benar. Misalnya hari dikirimkan baru begitu, sudah tentu dianggap berita yang sudah pasti dan jumlahnya berat. Dalam peristiwa berita harus dijalankan dengan jelas di mana kejadian sehingga orang yang membaca jadi mengetahui dan kejadiannya. Jika menuju sebelumnya, tentu membaca mengupas bawahan yang diterangkan dengan menjadi pokok berita. Sebagai contoh, berapa artikel itu tentu ada sebabnya. Pasti akan sampai. Bagaimana kejadian itu? Bagaimana kesimpulannya? Maka kondisi unsur ini adalah untuk menambahkan hal-hal yang perlu diterapkan sebagai akibat berita tersebut. Itulah unsur penting yang harus terkandung dalam menulis berita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Bagaimana dengan videonya? Adik-adik mahasiswa? Paham, Bu. Sudah paham. Ya, Bu. Sudah jelas ya di video tadi. Itu kan tadi penulisan berita menggunakan 5W tambah 1H. Itu penulisannya di website. Sebenarnya ini berlaku untuk baik itu di surat kabar, media online, dan sebagainya, itu kurang lebih. Jadi semua penulisan berita itu menggunakan 5W tambah 1H. Oke, kita lanjut ke penulisan berita. Jadi di sini ada kerangka berita. Nah, kerangka berita. Jadi seorang wartawan itu sebelum dia membuat berita, dia harus ini membuat kerangka berita. Nah, kerangka berita di sini merupakan gambaran kasar bagaimana informasi yang telah dikumpulkan tersebut akan diramu dalam sebuah laporan berita. Berita terdiri dari 3 unsur: judul, teras, serta kelengkapan atau penjelasan berita. Jadi di sini sudah jelas di kerangka berita ini itu wajib loh wartawan untuk membuat kerangka beritanya. Ibaratkan itu lanjut. Jadi seperti yang dijelaskan di video tadi, ada 5W tambah 1H. Kalau dalam versi Indonesianya kan ada apa, kapan, siapa, bagaimana, di mana. Kira Anda sudah paham tentang ini. Ada yang bisa ini bacakan, adik-adik mahasiswa? Saya, Bu. Oh, silahkan. Untuk nomor 1, Bu, ada fact finding, menemukan fakta-fakta yang berada di lokasi kejadian atau peristiwa. Oke, jika berada di lokasi dia harus pilih mana yang bisa dijadikan berita dan mana berita yang menarik, dan mana berita yang layak untuk dibuat. Ditinjau dari peristiwa atau kejadian yang terjadi di lokasi
kejadian. Terus lanjut yang kedua. Kedua ada fact organizing, yaitu perorganisasian atau pengumpulan fakta oleh reporter. Apakah hasil interview, kejadian langsung ataupun menggunakan data-data tertulis yang telah tersedia, atau biasa disebut dengan fact organizing. Ya, jadi di sini di fact organizing ini di mana seorang wartawan itu mempunyai kewajiban untuk mengumpulkan fakta. Kenapa di sini dikatakan mengumpulkan fakta? Karena jangan sampai wartawan itu menuntut tidak sesuai dengan faktanya, tapi dia hanya beropini. Makanya di sini diwajibkan untuk mengumpulkan fakta. Dan mengumpulkan itu wartawan atau reporternya. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ada find the story, yang memiliki arti menemukan jalan cerita yang akan dibuat. Ya, jadi di sini di poin ketiga ini di mana itu seorang wartawan itu harus bisa menemukan jalan ceritanya. Nah, caranya itu wartawan harus pintar, banyak membaca supaya dia bisa menyusun kata kalimat sehingga ketika dia menulis berita dia bisa mengatur alur jalan ceritanya. Ketika seorang wartawan tidak memiliki pengetahuan yang luas, dia akan buntu dalam menulis karena menulis itu susah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oke, lanjut yang keempat. Yang keempat ada lead indication, penentuan lead untuk teras berita. Gagal menemukan lead sama dengan gagal menulis berita. Oke, jadi harus ada leadnya. Karena kenapa mesti ada leadnya? Karena kan di penulisan berita itu kita menggunakan apa lagi namanya, piramida terbalik. Ya. Mulai dari yang tidak penting, itu kan kerucutnya piramida itu kan penting. Itu berita yang tidak penting. Maksudnya penting juga, tapi misalnya ketika dihapus, nilai dalam berita tersebut tetap ada karena ada di teras berita. Jadi teras berita itu harus ada di paragraf pertama. Terus yang kelima. Yang kelima ada word selection, pemilihan kata yang cocok untuk mendukung penulisan berita sehingga alurnya runtut dan jangan melompat-lompat. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, seorang wartawan harus memilih kosakata yang banyak. Terus lanjut ke 6. Untuk yang keenam, yang terakhir ada start to write, mulai menuliskan berita, kumpulkan referensi pendukung seperti referensi internet dan lain-lain. Konsentrasi agar penulisan tidak keliru. Ya, jadi di sini di mana seorang wartawan itu seperti yang di fact finding tadi harus menemukan fakta-faktanya itu ditulis. Tidak hanya didengar atau diingat. Kenapa? Karena manusia itu kan kadang lupa. Makanya seorang wartawan itu berkewajiban membawakan alat rekam. Kan sekarang adik-adik mahasiswa kan sudah punya HP semua. Jadi kan ketika misalnya Anda turun ke lapangan, Anda membawa handphone, Anda ingin merekam, kan Anda bisa menggunakan handphone dan sebagainya. Jadi untuk mempermudah Anda membuat berita, Anda harus ingat ini sebenarnya rumus kecil. Maksudnya kenapa ditempatkan di awal kalimat siapa dan apa? Karena kan ketika khalayak atau masyarakat membaca berita itu kan terkadang khalayak atau masyarakat itu memiliki kesibukan. Jadi di sini kan yang namanya piramida terbalik. Oh, begini modelnya piramida terbalik. Nah, ketika masyarakat sibuk, dia hanya bisa membaca di awal kalimat di sini atau di beritanya. Makanya harus ada itu UN1 tadi. Kenapa tidak di sini? Karena kan kalau di sini disimpan terus itu kan surat kabar itu ada keterbatasannya kolom ya di halamannya. Nah ini kan bisa dihapus ini, bisa dihapus. Walaupun ini dihapus, nilai berita yang ada pada suatu berita itu tetap ada karena intinya itu ada di berita di awal kalimat. Sama dengan buku berita kenapa harus Y dan O untuk menceritakan berita tersebut kejadiannya. Kenapa? Kan pasti itu kalau ada peristiwa pasti kita bertanya kenapa, apa kejadiannya? Tuh pasti ada pertanyaan seperti itu. Terus kenapa di akhir kalimat when dan where? Karena kan ini sudah mewakili Y and O itu kan sudah dia bunuh diri. Itu kan sudah mewakili rasa penasarannya membaca itu berapa? Dia bunuh diri. Tapi ini kan di akhir kalimat sebagai pengungkap. Ketika misalnya di media itu beritanya terlalu banyak itu bisa dihapus, jadi tidak jadi masalah.
inti beritanya itu tetap ada di awal kalimat dengan buku berita. Sudah paham? Oke, lanjut. Untuk iklan yang ibu ambil dari media Tribun Timur Makassar, di halaman depannya itu dia pasang iklan. Jadi sebenarnya itu di media itu khalayak atau masyarakat itu bisa bebas memasang iklan, tergantung tujuannya itu. Kalau di halaman depan kan pasti bayarannya juga agak mahal. Terus di sini ada formula penulisan berita, akurasi. Jadi berita itu harus tepat, maksudnya tepat itu harus sesuai dengan fakta, sesuai dengan kejadian yang sebenar-benarnya. Terus ada clarity, kejelasan, itu harus jelas, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Terus ada rasa hormat. Nah, rasa hormat ini di sini kita harus menghormati masyarakat, kita harus menghormati siapa narasumber kita. Ketika misalnya narasumber kita bilang up the rocker, jangan diberitakan apa yang dia bilang. Jadi kita harus memiliki, ketika misalnya narasumbernya bilang jangan disebut nama saya, jadi seorang wartawan itu harus menghormati, jangan menyebut. Atau kalau seorang wartawan ini menggunakan inisial saja. Oke, untuk ini jelas? Lanjut unsur berita. Jadi di sini ada berita yang baik dan benar serta informatif tentu mengandung beberapa unsur di dalamnya. Nah, teknik bertanya yang kuat. Jadi seorang wartawan itu, siapa sih yang ingin jadi wartawan? Saya Bu. Oke. Jadi kalau ingin jadi wartawan jadi harus ini bertanya. Ketika wawancara harus bagaimana mencari teknik dalam melakukan wawancara. Terus fungsi judul memperkenalkan isi berita. Jadi fungsinya judul tadi itu di awal kalimat, jadi harus jelas. Nah, judul dan kepala berita harus menceritakan intisari berita dalam bahasa yang ringkas dan padat. Ini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nurlina Ahmad Bulim. Pertanyaannya adalah, apakah sebuah berita yang dibuat oleh seorang wartawan harus menggunakan unsur 5W plus 1H? Oke, jadi pertanyaannya sangat bagus ya. Sebenarnya metode dalam penulisan berita yang menggunakan 5W tambah 1H itu diwajibkan untuk wartawan sebenarnya. Kenapa? Yang pertama, di mana seorang wartawan itu ketika menulis menggunakan 5W tambah 1H itu akan mempermudah dirinya, mempermudah dalam penulisan berita. Karena kan itu menyangkut pertanyaan 5W tambah 1H. Dia sudah mampu menjawab semua unsur pertanyaan tadi itu. Insya Allah beritanya itu baik. Baik, perkenalkan nama saya Ferdian Praida. Saya mau bertanya, tadi kan Ibu menjelaskan kalau dalam metode penulisan berita harus menggunakan metode piramida terbalik, yaitu wajib. Iya, selain dari masyarakat atau hal yang membaca itu kan terkadang sibuk. Ketika misalnya dia harus membaca semua baru dia dapat itu inti dari beritanya kan membutuhkan waktu yang lama. Tapi ketika menggunakan piramida terbalik dengan menggunakan metode penulisan 5W tambah 1H itu kan ketika dia membaca literasi itu dia sudah mengerti isi dari berita tersebut. Selain itu untuk menghemat kolom di surat kabar, makanya menggunakan piramida terbalik. Jadi di sini ada penjelasan tentang tapi sebelum kita lanjut, kita lakukan dulu ice breaking ya. Adik-adik mahasiswa silahkan berdiri, nanti ikuti instruksinya Ibu. Oke, di sini kenapa Ibu suruh kalian berdiri? Karena Ibu lihat muka kalian sudah lain-lain supaya cantik-cantik lagi. Kita lakukan briefing supaya kalian lebih fokus. Oke, dengarkan instruksi Ibu. Ketika Ibu mengatakan pegang hidung, pegang hidungnya. Ketika Ibu mengatakan pegang mata, pegang matanya.
Oke, kita mulai ya. Kita latih kefokusan di sini. Oke. Pegang mata, pegang hidung, pegang hidung, pegang mata, pegang hidung. Siapa yang pegang mata? Oh. Oke, pegang mata, 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 hidung, 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 mata. Pegang hidung mata, hidung mata. Oh, hidung mata. Banyak jam ini ya. Kalau hidung mata itu berarti hidung dengan mata. Oh. Hidung mata. Oke, kita ulangi lagi ya, satu kali kayaknya belum fokus. 1, 2, 3. Mata, hidung, mata, hidung, hidung, mata, mata. Matanya. Kayaknya sudah fokus, kita lanjutkan lagi. Ay, fokus banget aku ini. Bagaimana? Sudah semangat lagi? Oke, lanjut. Jadi di sini Ibu siapkan contoh berita. Ini ada Jakarta Presiden Joko Widodo. Kita bisa lihat, baca. Ini berita. Nah, ada juga contoh berita politik. Terus di sini ada penjelasannya. Yang mana tadi di berita sebelumnya itu, yang mana di sini yang mengandung unsur 5W tambah 1H. Dan di sini yang mengandung unsur apa itu tanggapan Ganjar Pranowo usai dilaporkan oleh Adi Masari. Terus unsur W-nya tanggapan disampaikan pada Kamis 6 Januari 2022. Terus ada hubnya saat dimintai keterangan oleh wartawan detik.com, Ganjar terkesan enggan menanggapi terkait laporan PMPK ke KPK tersebut. Jadi kan ibu di sini tujuannya ibu di perkuliahan ini kalian bisa ini menulis berita. Jadi tugasnya itu kalian membuat berita. Terus nanti di bawahnya itu kasihkan penjelasan seperti ini, yang mana di situ unsur what-nya, yang mana when-nya, where-nya. Paham? Paham. Oke. Untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.